Baik, selamat siang semuanya. Bertemu kembali pada siang hari ini saya akan memperkenalkan salah satu software dari Trimble, yaitu yang bernama Teklatex atau StartTex. Ini tahun 2023 yang saya gunakan versi 2023. Baik, kita buka saja aplikasinya. Nah, ketika saya klik ada opsi text dan yang kedua adalah text forward ya. Saya pilih yang text. Sedang proses membuka. Nah, kurang lebih tampilan awal pertama Teklatex atau StartTex itu adalah seperti ini ya. Jika pertama kali akan membuka tampilannya seperti ini. Open ini adalah untuk membuka file-file yang sudah pernah kita kerjakan. New jika kita akan membuat project baru. Oke. Nah, untuk versi yang saya gunakan di sini adalah Teklatex Educational, jadi menggunakan yang versi atau istilahnya student version yang memang license-nya bisa diperpanjang secara setiap tahunnya. Jadi terus aktif, tinggal kita melakukan aktivasi ketika license tersebut sudah habis. Nah, kita langsung saja, misalkan di sini kita akan membuat new project, tinggal kita klik new project. Misalkan kita akan mencoba ya membuat menganalisa sebuah kolom, misalkan kolom ya, kita klik kolom. Nah, kemudian di sini kita selanjutnya klik calculate project. Klik new document. Nah, di project ini kita bisa memilih dokumen atau apa yang akan kita kerjakan. Di sini ada mulai analisis, beam, conformed, ya, ada kolom, beton, connection, drainase, fondasi, dan semuanya banyak sekali. Nah, kali ini kita akan khusus membahas tentang kolom. Tinggal kita klik saja di sini, maka akan muncul beberapa opsi. Ada kolom base plate design, ada masonry column design, ada reinforcement concrete column design. Nah, sekarang kita coba yang di sini. Ya, kita akan coba reinforcement concrete column design. Tinggal kita klik calculate saja. Ya, prosesnya akan seperti ini, akan loading. Nah, akan muncul tampilan selanjutnya, pop-up-nya adalah seperti ini. Ya. Nah, di sini kita tinggal memilih loading type dari kolomnya seperti apa. Apakah dia hanya sebagai kolom axial only atau hanya tekan saja, ataukah axial plus uniaxial bending, ataukah axial plus biaxial bending atau momen dua arah. Nah, kita klik dulu yang tekan murni atau axial only ya. Nah, untuk menentukan dimensi kolom itu kita tentukan di sini ada kolom detail, tinggal kita klik kolom details. Nah, di kolom details ini akan muncul pilihannya seperti ini. Ini kita tinggal menentukan kolomnya, kita menggunakan kolom bulat kah atau akan menggunakan kolom yang persegi. Itu ya. Nah, misalkan saya akan menggunakan kolom atau kita akan menggunakan kolom yang persegi. Di sini kita tinggal menentukan saja berapa dimensi kolomnya. Misalkan kita menggunakan kolom 400 kali 400 ya. Nah, di sini adalah panjang atau tinggi kolomnya. Di sini defaultnya dia adalah 3 meter ketinggiannya. Terus ini jika kolom itu kaku ya. Terus ini ada effective length factor atau faktor ya, faktor teko. Kemudian di sini mutu betonnya, misalkan kita menggunakan mutu beton 30 MPa, terus mutu tulangan bajanya lelehnya katakanlah 400 MPa. Terus clear cover ini adalah istilahnya beton decking ya, atau biasanya kita sebut sebagai beton tahu ya, deckingnya. Ini misalkan saja kita menggunakan 40 atau 4 cm. Terus selanjutnya
Selanjutnya ini adalah diameter tulangan yang digunakan, diameter tulangan utamanya ya. Di sini ada opsinya 20. Bisa juga kita isikan misalkan 22 juga bisa ya. Ataukah diisi juga 16 juga bisa. Ini kita bisa pilih. Misalkan saya mau pakai 20. Gitu ya. Nah, di sini selanjutnya setelah itu ini adalah menentukan jumlah tulangan arah X dan arah Y-nya. Ini adalah arah X-nya, ini adalah Y-nya. Kalau kita isi 2 jadinya seperti ini, Y-nya juga 2. Kalau kita misalkan rubah menjadi 3, maka akan seperti ini. Y-nya juga kalau kita isi 3 jadinya seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya saya isi 2, sini juga saya isi 2. Di sini ada keterangan. Area of reinforcement provided is 1257 mm persegi. Kurang dari minimum tulangan yang disyaratkan. Jadi otomatis ini nanti tidak bisa kita hitung. Sehingga ini harus memenuhi dulu, jangan sampai ada tanda seperti ini. Misalkan saya ganti menjadi 3. Nah, jadi aman, tidak ada keterangan. Ini juga saya jadikan 3. Terus ini adalah diameter sengkangnya, ya. Diameter sengkangnya di sini 10 misalkan. Terus di sini sudah ada keterangannya. Maksimum tie spacing atau jarak sengkang maksimumnya adalah 320. Kalau kita ini isikan 300 itu bisa. Tapi kalau misalkan saya isi ya 350, coba saya klik OK. Kita klik OK lagi, maka ada keterangan tie spacing exceed maksimum, atau keterangannya bahwa jarak sengkang maksimumnya berlebih karena di sini disyaratkan 320. Tapi kalau kita isi 300 misalkan, kita OK, terus tinggal kita OK. Nah, di sini. Terus langkah selanjutnya adalah design load. Design load ini adalah beban yang akan terjadi pada kolom tersebut. Misalkan saja kita isi 2500, PU-nya adalah 2500 kN. Coba kita OK. Nah, di sini ya, kita lihat tadi kita memasukkan beban 2500 kN. Kemampuan penampang kita setelah dihitung itu adalah 2611 kN. Ya, kalau misalkan ini saya perbesar lagi 3000 kN, maka kolom kita tidak aman, ada tanda silangnya ini. Kenapa? Karena kebutuhan kolom kita atau gaya yang terjadi itu 3000 kN, sedangkan kemampuan kolom kita hanya 2611. Jadi ini jangan sampai silang begini ya. Jadi ini sebagai contoh, misalkan saya masukkan kembali tadi 2500, maka aman, gitu ya. Langkah selanjutnya ada design option. Design option ini adalah peraturan atau SNI yang digunakan karena kita mengacu menggunakan ICI 31811. Kita ganti ya. Ini untuk reinforcement selection type-nya kita pilih bar diameter, kemudian kita OK. Untuk output option ini tidak perlu. Selanjutnya tinggal kita klik. Jika sudah semuanya terisi, pastikan tidak ada tanda silang di sini. Sudah, kita klik finish, maka otomatis nantinya akan terisi secara otomatis. Di sini ada watermarknya ya, Tekla Text Educational, karena kita menggunakan Tekla yang versi student version. Nah, di sini sudah ada keterangannya semuanya, bahwa di sini bisa kita baca bahwa kapasitas kolom kita itu adalah 2611 kN. Dan beban yang terjadi atau PU-nya, gaya tekannya itu adalah 2500. Nah, tadi kita menggunakan tulangan dengan diameter 20, jumlahnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini tadi yang sudah kita masukkan, PU akselnya 2500, dimensi kolomnya 400 x 400, terus sengkangnya beton deckingnya atau selimut betonnya adalah 40, kolom dimension are OK, bawah H itu harus kurang dari sama dengan 4 kali B ya. Nah, jumlah tulangannya di sini ada longitude
reinforcement of column, number of bar of longitudinal steel, itu N-nya tadi, dia tulangannya adalah jumlahnya 8, diameter tulangan yang digunakan tulangan utamanya adalah 20, diameter sengkangnya adalah 10. Jadi kita masukkan bahwa FY-nya 400, F aksen C-nya adalah 30 MPa atau 30 Newton per milimeter persegi. Ini adalah modulus elastisitas dari baja, yang bawahnya adalah EJ adalah modulus elastisitas dari beton. Selanjutnya ini tegangan ya, tegangan dari betonnya 0,003. Ini ruas kotor atau AG adalah H kalikan B, karena tadi dimensinya 400 jadi 400 kali 400 160.000. Jumlah luas tulangannya berapa? AST-nya adalah N kalikan 1/4 πd kuadrat atau luas lingkaran. Jumlah tulangannya tadi 8 dikali dengan 1/4 πd kuadrat, dimana D-nya tadi 20, diperoleh 2500. Nah, kita tahu bahwa tulangan memanjang untuk kolom itu syaratnya adalah AST-nya adalah 1 sampai dengan 8%. Minimumnya 1%, maksimumnya adalah 8%. Kita bisa lihat di sini, jika minimumnya adalah 0,01 kalikan AG, jadi 1% dari luas kolomnya. 1% dari luas kolomnya 160.000 kali 0,01 diperoleh 1.600. Maksimumnya adalah 8% dari AG-nya, berarti 0,08 kali 160.000 diperoleh 12.800. Sedangkan luas tulangan yang terpasang adalah 2.500. Maka di sini ada keterangan bahwa AST itu lebih besar dari AST minimum. Pas, oke, minimum style check ya. Terus AST kurang dari AST maksimum, pas, maksimum steel check. Itu ya. Jadi bahwa tulangan kolom yang terpasang itu aman, terpenuhi, karena dia di antara 1% sampai dengan 8%. Terus untuk sengkang juga ada syaratnya. Kita tahu sengkang itu syaratnya untuk jarak sengkangnya adalah untuk persegi, sengkang persegi itu adalah 16 kali diameter utama. Diameter utamanya jadi 20, 16 kali 20, 320. Terus untuk yang kedua adalah 48 kali diameter sengkang, 48 kali sengkangnya tadi 10, sehingga 480. Terus yang terakhir di sini adalah syarat yang terakhir ini adalah minimum antara A dengan B-nya. Karena kita sama-sama persegi berarti 400 ya. Terus dari sini kita ambil nilainya yang paling kecil. Yang paling kecil dari sini adalah 320. Sehingga sengkang yang terpasang itu tidak boleh lebih dari 320. Harus kurang dari 320. Terus tadi kita aplikasikan bahwa pemasangannya kita menggunakan sengkang jaraknya 300, sehingga SV ties kurang dari S pas, jadi memenuhi. Ya. Nah, kemudian lanjut ke axial load capacity. Jadi karena ini adalah persegi dengan sengkang persegi, maka faktor reduksinya kalau di SNI itu adalah 0,65 ya. Di sini sehingga diperoleh PN-nya adalah 4017 kN. Maka PU-nya adalah P kalikan PN adalah 2611. Dan kemampuan kolom kita akhirnya adalah 2611, dan gaya yang terjadi tadi adalah 2500 kN ya. Nah, ini nanti tinggal outputnya sudah seperti ini, nanti tinggal bisa kalian print ataupun kalian mau jadikan PDF. Tinggal kita klik saja, misalkan print di sini kita bisa pilih. Misalkan mau saya print, nah tinggal kita mau jadikan dia apa. Misalkan mau print to PDF, ya. Saya klik OK, ya. Misalkan mau saya tampil di sini tes kolom 2, saya shift di sini. Oke, terus sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya PDF-nya adalah seperti ini.
Ya, tinggal kita mau print out untuk laporan, misalkan untuk laporan proyek juga bisa, gitu ya. Ini sangat singkat sekali, jadi bisa kita manfaatkan, cukup sederhana. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, sampai bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.